Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi vektor. Ya. Materi vektor bisa kita lihat pada saat kita mengakses Google Map seperti gambar tersebut. Bahwasanya terdapat garis-garis rute yang menghubungkan untuk sampai ke tujuan dari titik awal sampai titik akhir. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan besaran skalar dan vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, tanpa perlu menyatakan arahnya. Contohnya suhu, jarak, kelajuan, panjang, massa, volume, waktu, energi, dan sebagainya. Ingat, poin pada besaran skalar yaitu memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Sedangkan untuk besaran vektor merupakan besaran yang harus dinyatakan oleh besar serta arahnya. Contohnya seperti gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, berat, dan sebagainya. Poin pentingnya yaitu pada besaran vektor yaitu memiliki nilai dan arah. Contoh konteksnya pada kehidupan sehari-hari yaitu misalnya besaran skalar. Massa Bambang adalah 55 kg. Nah, nilai 55 kg tersebut tidak memiliki arah, hanya nilai saja. Kemudian jarak rumah Rina ke sekolah kira-kira 800 meter. Kemudian lama perjalanan dari Jogja ke Semarang sekitar 3 jam. Nah, kemudian masuk pada besaran vektor, konteksnya yaitu Pak Kodir berpindah sejauh 3 langkah. Nah, ini kasus perpindahan. Kemudian yang kedua yaitu Rifki, Iqbal, dan Arifin mendorong mobil yang mogok dengan gaya total 500 Newton. Gaya juga merupakan sebuah vektor. Kemudian 3. Doni mengendarai mobilnya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Seperti itu. Jadi bisa kita amati dalam konteks kehidupan sehari-hari bahwasanya besaran skalar dan vektor ya, anak-anak. Nah, berikutnya yaitu menulis dan menggambar suatu vektor. Dalam menulis suatu vektor atau lambang suatu vektor biasanya dituliskan dengan jika tulisan tangan lambangnya yaitu nama vektornya atau vektor A kecil diberi tanda panah atau vektor F diberi tanda panah. Di atas huruf diberikan tanda panah itu untuk tulisan tangan. Untuk buku cetakan yaitu kita bisa menebalkan huruf tersebut. Jadi vektor A dan vektor F huruf ditulis dengan tebal. Kemudian untuk menyatakan besarnya suatu vektor, jika kita menuliskan dengan tangan, maka harus menggunakan tanda panah di atas huruf dan tanda mutlak. Seperti ini. Kemudian untuk buku cetakan cukup dimiringkan, kemudian ditebalkan juga. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya dalam penulisan vektor. Vektor terdapat pangkal dan ujung. Seperti ini. Terdapat sudutnya juga. Nah, titik P merupakan titik pangkal vektor di sini. Kemudian titik Q merupakan ujung vektor. Dan tanda panah tersebut merupakan arah pada vektor atau menunjukkan arah vektor. Kemudian panjang PQ atau besarnya vektor. Jadi kesini ke sini berapa panjangnya atau besarnya. Seperti itu. Dan sudut theta tersebut merupakan arah vektor terhadap arah timur misalnya. Kemudian vektor tersebut diberi nama vektor A. Seperti ini. Nah, mungkin seperti itu untuk penulisan gambar vektor. Kemudian berikutnya yaitu
Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama, seperti vektor A tersebut dan vektor B memiliki dua sekat, B juga dua sekat, dan arahnya juga sama-sama ke kanan. Maka disimpulkan vektor A dan vektor B sama dengan atau sama. Kemudian dua vektor dikatakan jika tidak sama jika besar sama arah berbeda, seperti halnya tersebut. Besarnya sama-sama dua sekat. Dua, namun arahnya berbeda. A ke kanan, B ke kanan namun agak ke atas. Maka disimpulkan vektor A tidak sama dengan B. Kemudian besar tidak sama, arah sama. Ini juga disimpulkan tidak bisa dikatakan dua vektor yang sama. Jadi vektor A memiliki dua sekat, sedangkan vektor B memiliki tiga sekat. 1, 2, 3. Maka vektor A tidak sama dengan vektor B. Kemudian berikutnya yaitu besar dan arahnya berbeda. Nah, ini kita dilihat besarnya juga sudah berbeda. A memiliki dua sekat, sedangkan B tiga sekat. Kemudian arahnya juga berbeda. Vektor A ke kanan, vektor B ke kanan namun agak ke atas. Seperti ini. Seperti itu untuk menyatakan vektor itu sama atau tidak. Ya, berikutnya penulisan arah vektor dan besarnya vektor seperti tersebut. Misalkan vektor A dituliskan sebagai berikut. Kemudian vektor 2A itu maka panjangnya 2 kali lipat dari vektor A. Kemudian vektor setengah A yaitu panjangnya setengah dari vektor A. Kemudian untuk vektor minus A yaitu vektor yang dimana arahnya kebalikan dari vektor A. Seperti ini. Nah, maka dapat dikatakan mengkalikan skalar K dengan suatu vektor seperti ini. Skalar itu dua ini, misalnya A, sehingga dapat ditulis vektor B sama dengan skalarnya dikalikan dengan vektor A. Maka akan menghasilkan vektor B yang besarnya sama dengan K berapa kali besar dari vektor B. Dan arahnya searah dengan vektor A. Jika K positif, maka searah. Namun jika nilai K tersebut negatif, maka akan berlawanan arah dari vektor A tersebut. Kemudian berikutnya, contoh soal dalam penulisan vektor. Lukislah vektor-vektor perpindahan berikut secara terpisah dengan ketentuan A sama dengan 4 km pada 0 derajat. Kemudian vektor B sama dengan 3 km pada 30 derajat. Vektor C sama dengan 3 km pada 120 derajat. Sungguh X positif sebagai acuan. Jadi X positif itu sebagai acuan titik 0 derajatnya. Dan skala diambil panjang 1 cm mewakili 1 km. Berarti nanti kita buat 4 cm. Kilometernya dijadiin 1 cm di dalam garis. Kemudian gambarlah vektor. Yang pertama yaitu 2/3 A. Kemudian vektor minus B. Kemudian yang ketiga yaitu vektor minus 2C. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita tentuin dulu terlebih dahulu untuk acuannya. Sumbu X positif sama dengan X 0 derajat. Berarti dapat diketahui berarti vektor A memiliki sudut 0 derajat. Maka ke arah kanan 0 derajat. Maka vektor A tersebut kemudian dengan 4 km. Nah, ini sepanjang 4 cm jika di buku kotak-kotak misalnya. Kemudian vektor B 3 km, maka 3 cm jika di buku pada 30 derajat, maka 30 derajat kan 0 agak ke sini ke atas sedikit 30 derajat, maka ke arah seperti tersebut. Nah, kemudian yang C diketahui 3 km juga pada 120. Sungguh X 120. Nah, ini dapat kita lihat 90 agak condong ke kiri.
maka bisa dituliskan seperti ini, vektor C. Kemudian jawabannya yaitu, nah ini untuk vektor 2/3A hanya berkurang. Jadi panjangnya yang mulanya 4 km menjadi 2,7. Kemudian yang vektor B hanya berbalik arah dari vektor B. Kemudian yang C yaitu vektor minus 2C berbalik arah dan besarnya juga bertambah 2 kali lipat seperti ini. Berikutnya yaitu menyatakan suatu vektor. Nah, namun sebelum kita masuk ke menyatakan suatu vektor, kita mengingat terlebih dahulu materi matematika peminatan terkait trigonometri. Nah, kita bisa lihat bahwa segitiga ABC memiliki sudut alfa dan sudut 90 derajat. Bahwasanya sin alfa sama dengan BC per AC. Jadi bisa dikatakan sisi depan. Kenapa sisi depan? Sisi depan karena berada di sisi depan sudut alfa. BC berada di depan sudut alfa. Kemudian AC per sisi miring. Ini sisi miringnya. Nah, maka bisa digunakan jembatan keledai si demi. Sin sama dengan depan per miring. Nah, kemudian masuk cos alfa. Cos alfa sama dengan AB per AC. Atau sisi samping per sisi miring. Karena AB tersebut berada di samping sudut alfa. Atau bisa dikatakan jembatan keledainya cosami. Cos sama dengan samping per miring. Seperti itu untuk cos. Kemudian berikutnya yaitu tan alfa sama dengan BC per AB. Nah, atau sama dengan sisi depan ini BC per sisi samping AB. Atau bisa digunakan jembatan keledai tadesa. Tan alfa sama dengan depan per samping. Seperti itu untuk menyatakan suatu vektor trigonometrinya. Nah, contoh segitiga istimewa. Ini wajib dihafal untuk segitiga istimewa supaya kita mempermudah untuk menjawab dalam menyatakan suatu vektor. Misalnya 2, 1, akar 3. 30, 60, 45, 45 itu berarti 1, akar 2. Kemudian 3, 4, 5 itu menghasilkan sudut 37 sama 53. Seperti itu. Ini anak-anak wajib hafal ya terkait segitiga istimewa tersebut. Kemudian berikutnya yaitu masuk ke materi menyatakan suatu vektor. Dalam menyatakan vektor satuan diperhatikan dimensinya. Namun dalam bab ini akan dijelaskan vektor 2 dimensi saja, yang dimana bergantung pada kartesian sumbu X dan sumbu Y. Dimana vektor satuan pada sumbu X dilambangkan dengan I tebal atau I topi. Dan sumbu Y yaitu dilambangkan dengan J tebal atau J topi. Nah, seperti ini untuk gambaran grafiknya. Ini vektor A. Nah, pada vektor A jika dilihat dari sumbu X itu, maka vektor A tersebut menghasilkan AXI. Nah, sedangkan untuk jika dilihat pada sumbu Y positif, maka menghasilkan AYJ. Maka dapat diperoleh vektor A dituliskan dengan vektor A sama dengan AXI plus AYJ. Untuk menentukan besarnya vektor yaitu dengan dalil Pitagoras seperti ini. Besarnya vektor A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian dengan trigonometri kita dapat peroleh arah vektor A. Terdapat theta juga di sini. Tan theta sama dengan AY per AX. AY per AX. Nah, dari materi sebelumnya yaitu trigonometri, yaitu
bahwasanya tan yaitu tangan sama dengan depan per samping. Nah, tangan berarti depannya itu ini. Ini berada di depan sudut AY. AY per sampingnya itu AXI. Maka ditulis AY per AX. Ingat, tadesa, depan per samping ya, anak-anak. Nah, kemudian dan dapat kita juga ketahui nilai AX dan AY, yaitu dengan mengingat trigonometri cos dan sin. Nah, maka ditemukan AX sama dengan vektor A, besarnya vektor A cos theta. Ingat kosami tadi. Karena ketahui cos theta itu AX per A. A itu pada vektor yang sesungguhnya. Kalau AX adalah vektor A yang terhadap pada sumbu X. Nah, kemudian jika sin theta sama dengan AY per A. Nah, sama dengan AY sama dengan A sin theta. Nah, maka ingat si demi. Si sin sama dengan depan per miring. Depan, ini adalah depan. Per miring. Miringnya itu A ini. Nah, maka dari itu ditemukan seperti ini. Mungkin berikutnya yaitu contoh soal. Suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif, berarti ke arah kanan. Kemudian nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor satuan. Dan tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Nah, penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Perpindahan pertama 6 meter ke timur dinyatakan oleh I, 6I. Kenapa 6I? Karena ke arah sumbu X positif. Menggunakan sumbu X. Kemudian perpindahan kedua yaitu 8 meter ke utara. Ke utara berarti ke atas, yaitu Y positif. Maka dinyatakan oleh 8J. Kemudian maka dapat dinyatakan vektor perpindahan dari posisi awal sampai posisi akhir dinyatakan R sama dengan 6I plus 8J meter. Seperti ini. 6 meter kemudian ke utara. Seperti itu. Jadi hasilnya R. Vektor R tersebut. Nah, kemudian untuk besar perpindahan dapat dihitung menggunakan dalil Pitagoras. Dari vektor perpindahan tadi kita gunakan nyatakan besarnya itu dengan diakarkan R sama dengan akar Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2. Rx ini tadi diambil dari 6I tersebut. Namun I di pangkat 2 kan jadi angka 1, jadi hilang I-nya. J juga sama, dipangkatkan 2 menjadi 1. Jadi 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2 sama dengan R 10 meter. Nah, seperti itu untuk besar perpindahannya. Menggunakan dalil Pitagoras. Kemudian untuk arah perpindahan dari vektor R tersebut yaitu dapat dihitung menggunakan tangan. Tangan theta sama dengan Ry per Rx. Nah, Ry-nya itu 8. Kemudian Rx-nya itu 6. 8 per 6. Kemudian berubah menjadi 4 per 3. Karena disederhanakan. Nah, jadi tangan theta sama dengan 4 per 3. Nah, mengingat segitiga istimewa. Bahwasanya jika segitiga istimewa kan 3, 4, 5. Sedangkan ini 6 sama 8. Berarti bisa diperbandingan. Jadi perbandingannya antara 6 dan 8 ini dan 10. Ini perbandingannya bisa disederhanakan dengan 3, 4, 5. 3 dengan berbandingan dengan 6, 4 berbandingan dengan 8, 5 perbandingan dengan 10. Nah, 3, 4, 5 itu bahwasanya nilai theta itu memiliki nilai 53. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwasanya Ry-nya itu
4:3. Ta desa depan per samping. Seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya contoh soal lagi terkait dengan komponen vektor gaya. Nah, tentukan komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian nyatakan vektor gaya tersebut dalam vektor satuan untuk kasus-kasus berikut. Yang A, gaya 20 Newton, berarah 30 derajat ke utara dari timur. Kemudian yang B, gaya 50 Newton berarah 60 derajat ke selatan dari barat. Untuk penyelesaian sendiri yaitu sebagai berikut. Nah, yang A tadi gaya F 20 Newton berarah 30 derajat ke utara dari timur. Nah, kita dapat nyatakan vektornya sebagai berikut. Karena dari timur ini sumbu X positif ini 30 derajat. Kemudian ke utara, berarti agak ke utara. Jadi seperti ini vektornya. Nah, kemudian ada komponen Fx dan komponen Fy. Dalam mencari ini yaitu menggunakan trigonometri. Nah, seperti sebelumnya tadi, Fx sama dengan F cos. Nah, ini berasal dari cos theta. Cos theta itu cara mencarinya yaitu dengan sisi samping per miring. Nah, sisi sampingnya itu kan Fx, sedangkan miringnya itu F. Maka jadi cos theta itu sama dengan Fx per F. Nah, maka dari itu ditemukan Fx sama dengan F cos theta I. Ini kemudian dimasukkan F-nya itu 20 Newton, theta-nya 30 derajat, dan I. I ini menunjukkan karena menggunakan sumbu X positif. Kemudian Fx sama dengan 20, kemudian cos 30 adalah setengah akar 3 I, dan sehingga diperoleh hasil Fx sama dengan 10 akar 3 I Newton. Nah, sedangkan untuk Fy sendiri itu menggunakan trigonometri sin theta. Sin theta karena apa? Karena Fy itu kan adalah depan per miring. Si demi sin depan per miring. Maka dari itu ditemukan Fy sama dengan F sin theta J. Yang sehingga diperoleh F-nya itu 20 Newton, sin theta-nya 30 derajat J. Kemudian Fy-nya yaitu 20 kali sin 30 setengah J. Kemudian diperoleh hasil nilainya 10 J Newton. Sehingga vektor gaya F-nya diperoleh 10 akar 3 I plus 10 J Newton. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut yang B yaitu tadi diketahui gayanya itu 50 Newton. Berarah 60 derajat ke selatan dari barat. Nah, maka dapat dituliskan vektornya seperti ini. Ke selatan makanya agak ke selatan. Kemudian 60 derajat dari barat. Barat ini 60 derajat. Seperti ini. Nah, maka dari itu, kemudian untuk komponen-komponennya sama seperti yang A tadi. Fx masuk F cos theta I. F-nya masukkan 50 Newton. Cosnya theta. Theta-nya tadi 60 derajat. Maka 60 derajat. Kenapa minus I? Karena berada di sumbu X negatif. Nah, makanya dari itu muncul minus I. Dan kemudian Fx sama dengan 50, cos 60 sama dengan setengah, maka 50 kali setengah minus I. Dan diperoleh hasil Fx sama dengan minus 25 I Newton. Jadi Fxi-nya ini minus 25 I Newton. Dan untuk komponen Fy-nya sendiri sama juga sama yang di A. Seperti tadi menggunakan trigonometri sin yang dimana Fy sama dengan F sin theta J. Sehingga F dimasukkan 50 Newton, theta dimasukkan 60 derajat, kemudian minus J. Kenapa minus J? Karena ke arah selatan Fy-nya. Selatan kan. Selatan itu merupakan sumbu Y minus. Maka dari itu muncul minus. Sehingga sin 60 sama dengan setengah akar 3 dikalikan dengan 50 kalikan minus J dan sehingga diperoleh hasil nilai minus 25 akar 3 J Newton. Maka dari itu vektor gaya F pada yang ini yaitu vektor gaya F sama dengan minus 25I minus 25 akar 3 J Newton.
Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini tentang vektor. Terima kasih. Sebelum itu saya akan membacakan suatu terjemahan. Karena sesungguhnya sudah kesulitan, itu ada kemudahan. Mungkin jika ada kesulitan bisa ditanyakan pada Bapak. Terima kasih. Salam.